Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septimus Safitri dengan NIM 34 2019 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji reliabilitas menggunakan teori Boris dan uji validitas dengan teori Eikenfield. Nah, baiklah, yang pertama kita uji menggunakan teori Boris terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ke pengujian menggunakan teori Boris, perlu diketahui dulu teori Boris itu apa. Nah, jadi teori Boris itu adalah efisiensi reliabilitas instrumen pengamatan yang diperoleh dengan menggunakan teknik inter-server agreement, yaitu menghitung presentasi kesesuaian antara kedua hasil pengamatan dari para pengamat. Nah, setelah kita ketahui apa itu teori Boris, langsung saja kita ke cara pengujian menggunakan teori Boris. Nah, di sini sudah ada hasil validitas draft perangkat pembelajaran oleh dosen ahli dan guru biologi SMA. Nah, di mana perangkat pembelajarannya itu ada silabus, RPP, KKS, dan instrumen penilaian. Di mana di sini 1 itu adalah dosen ahli, dan 2 itu adalah dosen ahli 2, dan 3 itu adalah guru biologi SMA 1, dan yang keempat itu guru biologi SMA. Nah, selanjutnya untuk rumus teori Boris yaitu R sama dengan buka kurung 1 dikurang A kurang B dibagi A ditambah B buka kurung dikali 100%. Nah, dimana R itu adalah reliabilitas instrumennya. Nah, sedangkan A ini adalah frekuensi tertinggi pengamatan dan B ini adalah frekuensi terendah pengamatan. Nah, jadi pada teori Boris ini ada prinsip utama di mana apabila perhitungan dari hasil penilaian oleh validator menghasilkan nilai akhir R-nya ini 75% atau kurang lebih sama dengan 75%, maka ini menunjukkan kesamaan ataupun kecocokan dan persamaan dari persamaan persepsi para validator. Nah, langsung saja kita ke perhitungan teori Boris, di mana di sini yang pertama kita cari dulu silabus. Untuk perangkat pembelajaran silabus, nah kita masukkan rumusnya. Rumusnya di sini 1 dikurang A kurang B dibagi A ditambah B kemudian dikali 100. Nah, di mana A-nya di sini untuk dosen ahlinya 25 dikurang 25 dibagi 25 ditambah 25 kemudian dikali 100. Kemudian di sini akan didapatkan 1 dikurang 0 dibagi 50 dikali 100. Jadi hasilnya nanti adalah 100. Kita masukkan saja A itu adalah frekuensi tertinggi pengamatan dan B itu adalah frekuensi terendah pengamatan, dimana untuk silabus ini untuk silabus yang dosen ahli itu 25 dan 25. Nah, kemudian untuk guru biologi, untuk guru biologi sama saja seperti cara yang pertama tadi. Kita masukkan rumusnya yaitu R sama dengan 1 dikurang A kurang B dibagi A ditambah B dikali 100. Kita masukkan frekuensi nilai tertinggi pengamatan dan juga frekuensi terendahnya. Nah, setelah itu didapat hasilnya untuk guru biologi pada perangkat pembelajaran silabus itu sebesar 87,5%. Nah, selanjutnya untuk RPP, untuk dosen ahlinya ini diperoleh sebesar 100%. Nah, sedangkan untuk guru biologi SMA-nya ini didapatkan R-nya itu sebesar 75%. Nah, selanjutnya yaitu LKS. Untuk dosen ahli sama seperti tadi,
kita masukkan rumus dari teori Boris, 1 dikurang A dikurang B dibagi A ditambah B dikali 100. Kita masukkan frekuensi tertinggi pengamatan dan juga frekuensi terendah pengamatan. Nah, maka didapat hasil untuk dosen asingnya ini 100%, untuk guru biologinya ini sebesar 92,4%. Nah, kemudian yang terakhir untuk instrumen penilaian. Untuk instrumen penilaian sama seperti tadi, masukkan rumus teori Borisnya untuk frekuensi pengamatan tertinggi dan juga terendahnya, lalu akan didapatkan hasil untuk dosen instrumen penilaian untuk dosen ahli itu sebesar 100%, dan untuk guru biologi ini sebesar 94,74%. Nah, maka hasil perhitungan persamaan persepsi penilaian para validator untuk perangkat pembelajaran yaitu silabus, RPP, LKS, dan instrumen penilaian kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, kita masukkan hasil-hasil yang sudah kita peroleh tadi. Nah, di mana prinsip utama dari teori Boris tadi itu apabila perhitungan dari hasil penilaian oleh validator ini menghasilkan nilai akhir R75 atau lebih dari 75%, maka ini menunjukkan kesamaan atau kecocokan antara persamaan persepsi para validator. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk hasil perhitungan perangkat pembelajaran kita kali ini, nilai presentasi R-nya ini melebihi 75%. Maka disimpulkan ini persamaan persepsi penilaian para validator ini sangat bagus terhadap perangkat pembelajaran atau sangat reliable terhadap perangkat pembelajaran. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan uji reliabilitas menggunakan teori Boris. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji validitas menggunakan teori Eichen-V. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan ke perhitungan menggunakan teori Eichen-V. Untuk uji validitas. Nah, sebelum kita ke perhitungan teori Eichen-V, kita ketahui dulu apa itu Eichen-V. Nah, Eichen-V atau teori Eichen-V ini sendiri itu adalah formula Eichen yang digunakan untuk menghitung konten validitas konfisiensi yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak jumlah penilai atau N terhadap suatu item dari segala atau sejauh mana item tersebut mewakili konteks yang diukur. Nah, setelah kita ketahui apa itu Eichen-V, kita ketahui juga rumus untuk teori Eichen-V. Nah, untuk rumus teori Eichen-V itu adalah V sama dengan sigma S dibagi buka kurung N buka kurung C dikurang 1 tutup kurung. Nah, di mana V itu adalah indeks kesepakatan Rayter dan S itu adalah angka yang diberikan penilai dan angka penilaian terendah. LO ini adalah angka penilaian terendah, N ini adalah jumlah penilai, dan C ini adalah angka penilaian tertinggi. Nah, langsung saja kita ke contoh kasusnya, dimana di sini ada sebuah soal dimana sebuah skala ini yang terdiri dari 3 item dalam tes dinilai oleh 7 orang ahli mengenai relevannya. Nah, rentang nilai yang diberikan adalah nilai terendah 1 dan nilai tertinggi ini 5. Nilai terendah ini 1 dan nilai tertingginya 5. Nah, setelah itu kita cari S-nya terlebih dahulu atau R dikurang LO, angka yang diberikan penilai dikurang dengan angka penilaian terendah. Nah, langsung saja di sini sebelum kita ke perhitungannya, kita ketahui dulu
kriteria untuk perhitungan teori agen V, dimana di sini diketahui bahwa ada penilaiannya sebanyak 7 dan untuk raternya itu sebanyak 3 rater. Nah, di sini ada tabel eigen V untuk rater 3 itu diketahui bahwa kriterianya itu sebesar 1,00 untuk dikatakan validitas atau valid. Nah, langsung saja kita ke perhitungannya. Kita cari terlebih dahulu untuk mencari S. Nah, untuk mencari S itu sangat mudah. Caranya yaitu sama dengan sum buka kurung ini R dikurang dengan 1 tutup kurung enter. Nah, sudah kita dapat untuk S untuk item yang pertama. Kita tarik aja seperti ini ke bawah, dia akan otomatis terisi semua. Dan untuk item yang kedua sama seperti tadi, caranya sama dengan sum buka kurung, kita klik nilai R nya, kita kurangi dengan 1 dengan tutup kurung dan enter. Nah, kita dapat juga untuk nilai S untuk item keduanya. Kita tarik seperti ini, sudah. Kemudian kita lanjut ke item yang ketiga, sama seperti tadi, sama dengan sum buka kurung, klik R, kurang 1 tutup kurung enter. Lalu kita tarik ke bawah, maka akan otomatis terisi. Nah, selanjutnya kita akan mencari sigma S. Nah, untuk sigma S di sini kita cari yang untuk di bawahnya dulu. Nah, sigma S itu adalah gabungan dari S1, S2 dan S3, dimana cara mendapatkannya yaitu sama dengan sum buka kurung S1 ini S item 1 ini ditambah S item 2 sebentar, ditambah kemudian ditambah ini dan ini, ditambah ini, ditambah juga ini, tambah ini, ditambah juga sampai seterusnya. Sampai ke 11 dan tutup kurung enter. Nah, didapatkan sigma S untuk item satunya itu sebesar 16. Nah, sama seperti tadi untuk item yang kedua, sama dengan sum ini buka kurung ini ditambah, karena sigma S itu adalah jumlah keseluruhan dari item S nya, jadi kita jumlahkan satu persatu seperti ini. Didapatkan juga hasilnya sebesar 16. Nah, untuk item yang ketiga sama juga seperti tadi, sama dengan sum buka kurung ditambahkan saja ini, tambah G5, G6, ditambah juga kemudian untuk kurung enter. Nah, didapatkan 20. Kemudian kita cari juga di sini. Caranya sama dengan sum kurung S pada item ke-1 ditambah
S pada item kedua ditambah S pada item ketiga, dan tutup kurung. Bentar. Kemudian kita tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, langsung otomatis terisi secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai N C dikurang 1, dimana N itu adalah jumlah penilai dan C itu adalah angka penilaian tertinggi, dimana angka penilaian tertinggi pada soal kita kali ini yaitu adalah 5, dan nanti 5 dikurang 1 itu adalah 4. Jadi angka tertinggi ini dikurang dengan 1 yaitu sebesar 4. Nah, sedangkan N itu adalah jumlah penilai, dimana jumlah penilai pada kasus kita kali ini yaitu 7 ahli. Jadi caranya itu kita sama dengan sum buka kurung 7 dikali dengan 4, karena angka penilaian tertingginya tadi kan 5 dikurang 1 jadi 4, dan enter. Nah, saya dapatkan 28 hasilnya. Nah, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan cari V-nya, V atau indeks kesepakatan rater. Caranya itu dengan sama dengan sum buka kurung sigma S dibagi NC-1. Sigma S nya tadi ini dibagi dengan N-1 nya, kemudian kurung enter. Nah, akan didapat hasilnya seperti ini. Untuk item yang kedua sama saja, caranya sum kurung klik sigma S nya untuk item kedua dibagi dengan NC-1, kurung enter. Nah, keluar hasilnya. Sama juga untuk item yang ketiga, itu sum kurung diklik sigmanya, kemudian dibagi dengan NC-1, kurung enter. Nah, sudah didapat hasilnya. Untuk yang ke bawahnya, kemudian untuk yang ke sampingnya sama saja. Caranya sama dengan sum kurung sigma S dibagi dengan N-1, kurung enter. Dan kita tarik saja ke bawah seperti ini, akan secara otomatis keluar hasilnya. Nah, selanjutnya kita beri keterangan di mana di sini kita lihat pada tabel untuk icon V pada 3 rater dengan 7 penilai. Nah, di mana di sini sudah saya tuliskan bahwa kita lihat bahwa kriteria icon V untuk 3 rater di sini itu adalah 1,00. Nah, jadi 1,00. Nah, untuk yang item pertama itu V-nya itu sebesar 0,5714. Jadi dia lebih kecil, kurang dari 1,00. Dan item kedua juga sama saja, dia kurang dari 1,00. Dan untuk item yang ketiga itu juga 0,71443, dia juga kurang dari 1,00. Jadi dinyatakan tidak valid.
Dan di sini juga untuk yang per barisnya kita beri keterangan yaitu rendah atau validitasnya rendah atau tidak valid. Nah, seperti ini. Jadi harus perlu kita ketahui ya. Kita akan kita pertama tentukan dulu dari soal kita ada memiliki berapa rater. Di sini kita ada 3 rater yaitu item 1, item 2 dan item 3. Dan untuk penilainya atau N-nya itu ada sebesar 7 karena ada 7 penilai pada soal kita kali ini. Kita lihat di sini pada tabel icon V-nya. Nah, jadi diperoleh di sini kita beri keterangan masing-masing item, masing-masing nomor. Nah, menyatakan bahwa untuk 3 item tersebut pada item kita kali ini dinyatakan tidak valid. Nah, mungkin itu saja cara perhitungan menggunakan validitas menggunakan teori Eigen-V dan juga perhitungan reliabilitas menggunakan teori Boris. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat.